Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 7 Cilacap, Bapak Mahmud Saifi SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Waka Kurikulum dan Ibu Waka 1 dan Waka 2, Waka 2 dan Waka 3, maaf. Dan Bapak Ibu Guru Senior SMP Negeri 7 Cilacap yang berkenan hadir dalam acara saya pada pagi hari ini, yaitu saya mempunyai tugas, mempunyai hajat untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, ini dijadikan sebagai aksi nyata, nanti diupload di PMM, kemudian diupload juga di YouTube sehingga bisa diakses ke seluruh Indonesia dan dunia. Untuk itu, Bapak Ibu, saya mohon waktunya sebentar untuk mendengarkan dan berdiskusi terkait dengan budaya positif yang seharusnya atau menurut teori seperti itu, tetapi kita bandingkan nanti berdiskusi dengan budaya positif yang ada di SMP Negeri 7 bagaimana. Baik, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Lukman Ali Mustafa. Saya mengajar pendidikan agama Islam di kelas 8. Saya masuk di calon guru penggerak angkatan 9. Proses pembelajaran mulai bulan Agustus dan insya Allah akan finish di bulan April. Seharusnya 6 bulan tetapi ditambah 2 bulan lagi karena ada kegiatan pemilu di bulan Februari sehingga waktunya mundur. Untuk itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya, mari kita bersama-sama diskusi terkait dengan nilai budaya positif. Sebelum dimulai, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita masuk ke slide yang pertama. Penjatakan itu? Enter, itu tanda panah. Pakai Ini apa? pakai tombol ini. Oh ini. Nah, konsep budaya, konsep inti budaya positif ternyata banyak itu. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Nanti kita akan bersama-sama mengupas paradigma belajar kita yang dari zamannya Bu Marhamah. Kurikulumnya apa ya Bu? Kurikulum pertama ngajar KTSP sampai sekarang kurikulum Merdeka. Coba nanti kita akan bersama-sama berubah. Berarti KTSP 2013 kurikulum Merdeka, 3 kurikulum ya, mantap. Kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti kita asik di segitiga restitusi karena kita sebagai guru punya peranan penting untuk menetralisir sikap-sikap putra putri kita di sekolah. Ayo Mas Indra. Kemudian yang selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, Ki Hajar Dewantara ternyata mempunyai pemikiran, sekali lagi yang kita anut filosofi pendidikannya adalah dari Ki Hajar Dewantara. Mungkin kalau kita kuliah dulu yang sering kita anut filosofinya itu campuran, dosen menerapkan filosofi pendidikan ini, kemudian ada lagi tambah filosofi ini, akhirnya mumet buyar sehingga kita menjadi guru pun menjadi guru yang terombang-ambing, termasuk saya. Nah, dalam CGP ini saya difokuskan untuk mengikuti paradigma filosofinya Ki Hajar Dewantara. Ternyata filosofi pendidikannya Ki Hajar Dewantara ini dipakai oleh negara lain. Ternyata Indonesia tadi karena terlalu banyak mengambil teori dari luar, kita punya permata di dalam negara sendiri tidak terlihat. Akhirnya permata itu diambil oleh negara lain dan diterapkan pendidikannya di negara lain. Nah, kita sebagai guru penggerak dikembalikan lagi, diajarkan untuk kembali lagi mengambil intisari filosofi pendidikannya Ki Hajar Dewantara. Salah satunya adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kemarin sudah sama
Buri, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sudah ada yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Pak Gendis, sudah? Belum ya? Saya sebagai guru baru pun yang sudah punya teorinya pun mau menerapkan susah. Lanjut Pak Pindad. Nah, miskonsepsi teori kontrol artinya adanya perbedaan terkait dengan teori kontrol dengan kenyataan atau kehidupan kita selama ini. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Semua, mungkin saya katakan masih semua guru di lingkungan kita itu masih mengatur murid. Kamu harus seperti ini, piket A, B, C, D dan yang lain sebagainya. Setiap omongan kita, setiap perkataan kita harus dituruti oleh siswa. Ternyata dalam teori kontrol itu merupakan miskonsepsi atau sebuah sedikit kesalahan yang harus kita perbaiki. Ternyata kita dengan murid tidak harus kita bilang A, murid tidak harus ikut A. Nah, filosofi KHD Ki Hajar Dewantara ternyata ketika guru ngajar itu hanya menuntun, mengeluarkan potensi. Ayo, kamu kepriwe? Oh, kamu cenderung pada pembelajaran misalkan yang audio. Yuk, biasa buka YouTube, kerjakan yang ini atau cari referensi dari sini. Oh, kamu pintar gambar, coba kamu seperti ini. Itu kita mengarahkan saja. Tidak harus semuanya di buku rata harus pintar semuanya. Tidak harus mengikuti semua apa yang menjadi arahan guru. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Pak Gino misalkan ngomongi muridnya, wah yang sholat 5 waktu, adzan, wudu sing bener. Ternyata seperti itu pun merupakan tekanan juga bagi murid. Nah, kita sebagai guru pun kadang-kadang merasa ucapun wis dari kursi bener, pala kali ini tesis salah baik. Nah, nanti kita diskusikan ini. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Padahal sebaliknya, kritik kita kepada anak, kritik kita kepada seseorang itu bisa membuat jatuh mentalnya, bukan menguatkan lagi. Anak sekarang kan modelnya begitu. Kalau kita kritik, kita kemarin napsi lah, teman-teman nih, anak-anak yang kita bina itu setiap hari kita kritik. Apalagi kemarin Bu Marhamah mengkritik Alivia, langsung nangis, ya kan, langsung nangis. Itu bukan menguatkan, tetapi malah melemahkan. Nah, ini anak-anak sekarang itu berbeda dengan kita ketika menjadi pelajar dulu. Kalau kita dikritik, ya oh seneng banget, main dijebles namaring papan tulis ya masih oke-oke saja. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, kita sebagai guru kan orang dewasa, kadang-kadang kita juga berlebihan untuk memaksa peserta didik kita, anak-anak kita. Nah, kemarin saya mencoba membuat beberapa angket kepada anak-anak kelas 8 dari 11 mata pelajaran. Berarti kan ada 11 guru. Yang menurutmu guru paling enak siapa? Ternyata paling banyak itu ketika diangket Pak Fajar. Kepriwe Pak Fajar gitu. Bisa-bisanya Pak Fajar dari guru sih disenengi nang muridnya. Enak Pak, kalau ngajar enak Pak. Oh gitu ya. Tapi Pak Lukman belum pernah mendengar Pak Fajar ngajar. Jadi besok Pak Fajar tutorial pada saya ya. Itu real nyata Pak. Saya mengadakan angket seperti itu kepada anak-anak. Nanti ditularkan. Nah, apa kan ditutna tuh? Iya, wah, apa tutupna? Apanya juga ini? Gelut ya. Lanjut Mas. Nah, kita tidak bisa memaksa seperti itu. Kamu harus suka dengan saya, murid. Oh, ternyata tidak. Sama terhadap teman-teman pun sama. Semua teman-teman harus suka terhadap saya pun tidak bisa. Kemudian yang selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini ada stimulus respon atau lawan teori kontrol.
pandangan tentang dunia. Stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Yang pertama, stimulus respon tentang dunia. Realitas atau kebutuhan kita itu sama, tetapi teori kontrol yang kita pegang, realitanya kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan saya dan kebutuhan Pak Ibdat beda. Walaupun sama-sama P3K, sama-sama punya istri satu. Masih satu Pak Ibdat? Selamanya satu. Berbeda kebutuhannya. Pak Imdat mungkin sekarang sudah butuh mobil, tetapi sekarang yang sekarang saya butuhkan bukan mobil. Ada hal lain yang saya butuhkan dan yang lain sebagainya. Semua orang melihat hal yang sama, tetapi dalam teori kontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Terhadap anak, kita tidak boleh menjustis satu anak dengan 32 anak dalam satu kelas itu sama saja. Itu jangan. Setiap anak mempunyai pemikiran berbeda-beda untuk berkembang. Dan kita tidak boleh menjustis kamu bodoh, pengen orang bisa kerja dan yang lain sebagainya. Tidak boleh seperti itu. Siapa ngerti ngesuk sing diomong bodoh itu malah dadi wong sing sukses. Kita sing ngomong bodoh gue malah dadi guru sing sengsara. Aneh gitu. Kerja orang nyaman, lakukan bener tetap salah, lakukan salah tambah salah. Kemudian yang selanjutnya, perilaku untuk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Ya tadi, kita mempunyai kebaikan yang banyak, tetapi ketika kita memiliki satu kesalahan, nah satu kesalahan itulah yang diingat oleh orang lain. Maka sebaik-baik kita, ya tetap ada celah untuk menjadi bahan omongan bagi teman-teman. Kemudian stimulus respon tentang dunia yang lain, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, teori kontrol tentang dunia, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Contoh, sekarang kemarin di WA grupnya Pak Andre itu, yang di grup Bore, Pak Andre kan ngirim link TikTok, ada yang sudah buka? Yang kasino itu. Mentang-mentang pemimpin baru buat peraturan harus semuanya diikutin. Tidak seperti itu. Mungkin boleh atasan dengan bawahan, tetapi prinsipnya tidak tidak bisa mengontrol sepenuhnya. Kita pun punya hak untuk mengontrol diri kita menjadi diri yang baik, sehingga membuat sekolah ini menjadi budaya yang baik juga. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan Anda pada saat rujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, sekarang ini yang sering didengung-dengungkan oleh guru penggerak adalah kolaborasi. Jadi kita tidak bisa bekerja individu. Kolaborasi. Kemarin saya mencontohkan kolaborasi sesama tim MGMP SMP 7, Pak Gino, Umar Hama, Pak Imdat. Dengan formasi yang sekarang, dengan sebelum yang sekarang, mungkin Pak Fajar sudah bisa merasakan. Dengan Bu Umi, dengan Bu Nisa, kebahagiaan Bu Marhamah lebih bahagia yang sekarang sepertinya, mulai dari Sima dan berbobot. Artinya kolaborasi itu penting, tidak bisa dipegang sendiri untuk mencapai sebuah tujuan. Sama, kepala sekolah pengen ngedekna sekolah ini menjadi sekolah yang bagus, perlu kolaborasi yang baik. Tidak hanya pemikirannya sendiri kemudian memaksa, akhirnya menjadi otoriter. Kemudian yang selanjutnya, model berpikir menengah atau kalah. Model berpikir menang-menang. Nah, ini yang sebelah kiri kita itu respon tentang dunia, teori kontrol tentang dunia. Kita harus berpikiran yang positif. Kita bisa menjadi SMP yang lebih baik lagi. Nah, hari ini kita akan membuktikan coba PKN bisa mengikuti jejak agama atau tidak, bisa berprestasi. Ini menjadi pemikiran teori kontrol tentang dunia. Tapi kemarin ketika saya berbicara dengan Pak Ruslan,
aura positifnya keluar. Nebesar bisa tuh, nebesar bisa, amin. Nek ora di sabotase. Lanjut Mas Indan. Tantangan biasa. Iya. Semakin Iya. tantang. Nah, disiplin positif. Sekarang kita ke disiplin positifnya. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan pengarahan atau ancaman. Bukan disiplin tepat waktu, bukan ya, artinya kita menumbuhkan budaya ini kepada anak menbot sampai sadar dengan sendirinya. Dulu saya ketika di pesantren itu disuruh membuat jadwal harian. Mulai bangun jam 3:30 sampai tidur itu dibuat jadwal sehingga ditempel. Nah, ketika bisa konsisten seperti itu berarti itu adalah keinginan sendiri yang tumbuh dan menjadi nilai sendiri, bukan karena paksaan. Kalau kita paksakan kan, kowe jam 9 kudu kayak iki, kok jam 10 kudu kayak iki, baline kudu kayak iki. Nah, ini bagaimana caranya kita menumbuhkan disiplin positif itu tanpa adanya paksaan kepada anak-anak kita. Nah, sekarang setelah saya mengikuti CGP ternyata anak-anak ini menjadi sebuah ibaratnya roti yang harus diadoni, diuleni, men bisa ngembang dengan baik. Nek kakean vertipan apa ya Pak? Nek kakean pengembang kok bisa petir, kecut dan yang lain sebagainya. Nek kurang apa nanti bisa bantat dan yang lain sebagainya. Murid itu seperti itu, harus kita muliakan. Sekarang dibalik, guru dulu harus di gugu anti biru, sekarang kita tugas guru memuliakan murid. Murid yang jeleknya kayak apa ya? Ya seperti itulah sekarang. Apalagi kemarin dengan berbagai kasus-kasus guru sih dicepret pripate ngantekan hampir buta oleh murid, nyabet bocah karo buku pas lagi sholat apa jenenge glovean dilaporkan polisi. Nah, sekarang guru itu sedang ya masya Allah lah, kita sedang diawasi sekali. Harusnya ada undang-undang perlindungan guru nggak sih Pak? Ada ya? Kayak gitu kita dituntut untuk mencerdaskan kehidupan bangsa malah ya begitulah. Iya Mas Indra. Lanjut, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, kebajikan universal nanti akan kita bahas. Kalau motivasi intrinsik saya akan bahas sekarang. Motivasi intrinsik berarti motivasi yang timbul dalam diri sendiri. Contoh begini, saya timbul motivasi intrinsik itu ketika saya punya pacar di MAN dari kelas 2. Dulu dari ya bisa dikatakan saya murid yang mandan cerdas lah, tapi nek ranking siji ora pernah. Nah, di saat MTS itu saya bisa jadi males-malesan. Ketika saya ngerti cewek itulah yang mengubah kehidupan saya sampai sekarang. Contoh begini, dilalah saya menemukan cewek sing mandan cerdas, ranking 1 paralel IPA waktu itu. Ketika saya PDKT, dia terima dengan baik. Dia mengawali begini, jam 3 pagi sudah tahajudan belum Mas? Kemudian jangan lupa nanti setelah subuh belajar. Dan sampai malam pun saling mengingatkan sudah sholat duha belum ketika ketemu di MAN waktu itu. Pulang pun sama, ajak lalai itu masih digarap. Walaupun mohon maaf tidak pacaran yang ke mana ya yang lain-lain, tetapi hal-hal seperti itu yang bisa mengubah motivasi intrinsik yang tadinya saya tidak pernah ranking 1 setelah dengar atau setelah mendapatkan motivasi dari X, timbullah motivasi intrinsik. Oh iya, yang untuk berubah.
puasa Senin Kemis, duhane lancar, kemudian tahajudnya lancar. Walaupun orang sedang bojo karo kae, tetapi itu menjadi salah satu faktor yang menumbuhkan motivasi intrinsik. Akhirnya saya bisa sampai pada tahap yang seperti ini. Mungkin kalau orang ketemu karo kae ya, mungkin ya Bu. Kalau ekstrinsik dari, yuk lanjut Mas Indra. Nilai-nilai kebajikan. Nah, ini yang setiap kurikulum nilainya berbeda-beda. Yang paling kanan dulu, petunjuk dan keterampilan hidup. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Itu petunjuk dan keterampilan hidup. Kemudian Ibu Primary Years Program PYP, ini programnya Mendikbud. Kalau dengan Bapak Ibu buka di YouTube, di Google akan muncul nilai-nilai ini. Kemudian sekarang geser lagi nilainya menjadi profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Masih apa lagunya Mbak Gendis? Mbak Fikri apa? Takwa pada Tuhan yang Esa, dan akhlak mulia, kebinekaan global, kreatif dan bernalar kritis. Ulangi ya, sing semangat ya. Orang ya, kayak karena tepuk-tepuk ya, karena tepuk-tepuk. Main orang ngantuk, itu mendoanya silakan dimakan. Mohon izin Bapak Hasil mendoa kali beningan ini monggo. 1, 1, 2, 3. beriman dan Pancasila. Rumanteng. Ulangi. Pancasila dulu. Oh ya, dari awal. Belajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya. Sekali Sekali lagi, Pak. lagi ya. Biar semangat. Sing semangat ya Pak Indra. Ya, semangat. Biasanya kan suaranya vokal gelegar, vokalis slang kan. Yuk, 3, 2, 1. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Inilah yang akan kita capai sebetulnya. Adonan tadi kita mau arahkan kemana? Ini percaya dari di sholat atau urut. Kemarin ketika saya ajar dari kelas 8 B sampai H, itu masih banyak yang tidak sholat. Berkebinekaan global sudah, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Ini yang menjadi PR kita, adonan kita, anak-anak kita akan arahkan ke sini. Dan kami harap setelah mendengarkan pemaparan ini, Bapak Ibu guru juga mindsetnya diarahkan ke situ. Ayo, tidak hanya guru agama yang mengingatkan percaya pada sholat atau ulung, tapi ya kewajiban kita semua saling mengingatkan. Gotong royong, jangan apatis, harus bisa mengerjakan tugas secara mandiri, kreatif, bernalar kritis. Anak-anak kita kan masih bisa dikatakan belum bernalar kritis, itu masih sulit. Lanjut Pak Agung. Kebutuhan dasar manusia. Nah ini disiplin positif yang selanjutnya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, kebutuhan dasar tadi, kebutuhan dasar saya dengan Pak Indra beda, kebutuhan dasar saya dengan Pak Agung beda. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia, ya Mas. Nah,
ada bertahan hidup. Nah, saya masih di sini nih, bertahan hidup. Kemudian caranya uripnya dan sejahtera. Kemudian cinta dan kasih sayang. Kita sebagai manusia pun butuh cinta dan kasih sayang. Bukan kritikan yang terus menerus sehingga kepala kita itu terpenuhi dengan pikiran-pikiran yang negatif lah. Domong terus kita di berjalan, domong terus kita di kemarin kantor dan yang sebagainya. Kesenangan, kita pun butuh kesenangan, kebahagiaan. Salah satunya tadi Mbak Fikri panggil Pak Indah dengan sebutan romantis. Itu bagian dari kesenangan. Ya, Mas Agung dan yang lain sebagainya. Kebebasan. Ya. Kesenangan itu ada bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nek dalam Pak Indah ketone seneng terus ya. Ora tau merengut ketone kok. Nek dalam Pak Ino nah iku walikane. Ora keton sih kesempatannya ireng. Kemudian yang kebebasan. Kebebasan itu mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, ini yang sedang saya lakukan ini, mencoba untuk mandiri, mencoba hal baru dan menentukan arah dirinya mau kemana. Saya setelah ini akan menentukan arah diri saya kemana, sudah saya pikirkan. Kemudian yang selanjutnya adalah penguasaan. Nah, ini yang diinginkan oleh setiap leader-leader, harga diri, keinginan untuk dianggap, prestasi, diakui, didengar. Nah, kemarin saya diskusi dengan Mas Imdad, wis lah orang usah jaluk diakoni nang kan. Yang penting kita sudah memberikan yang terbaik untuk sekolahan. Jadi sekali lagi, tidak kita kemarin berhasil tidak ingin dianggap, tetapi kita pengen bahwa teman-teman guru itu sadar bahwa anak-anak kita itu memiliki potensi yang sama, sehingga ketika kita olah bisa menjadi orang yang berprestasi. Lanjut Mas Agung. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama nih, tadi ada intrinsik, ada ekstrinsik. Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Disiplin menyatakan ada 3 motivasi manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan kemarin kita maksi tuh juara. Motivasi dari ekstrinsik, misalkan kepala sekolah ngesuk tek juara kita bayar 1 jutaan guru agama Bapak. Itu motivasi dari luar, tapi kenyataannya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya kita tidak pernah meminta itu lah. Kemudian motivasi intrinsik. Nah, ini menjadi modal kita kemarin membina anak-anak maksi untuk menjadi orang yang merdeka, ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang merdeka dan percaya. Kemarin walaupun ada beberapa permasalahan dalam pembinaan di MAPSI, tetapi motivasi dari dalam diri kita inilah yang menguatkan kita berjuang sampai di provinsi dan akhirnya mendapatkan juara. Lanjut Mas. Nah, ini terkait dengan hukuman, konsekuensi, restitusi. Ini yang akan kita bahas dan mungkin kita akan minta cerita-cerita dari Bapak Ibu guru senior. Hukuman, nah mungkin kita masih banyak yang melakukan ini. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Ini dulu, kalau saya menjadi murid dulu seperti itu, tidak mengerjakan PR, ngadeg sikil siji, kemudian ada teman saya yang ngutil tutup ban pentil itu sama Pak Sapon, rumahnya jalan ini, Pak Sapon, Jalan Maesa, kewenangan jambak rambutnya jebret nang aring papan tulis. Itu hukuman. Kemudian konsekuensi disepakati sesuai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Ini konsekuensi. Nah, restitusi
kita diarahkan restitusi, kita guru diarahkan ke arah restitusi. Nanti kita akan kenalan dengan restitusi. Siapakah itu restitusi atau apakah itu restitusi? Ternyata restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri, tidak dihukumi kowe salah, kowe nek kaya kiye orang lulus, kowe nek kaya kiye orang munggah. Justru itu yang salah. Nah, restitusi ini adalah menetralisirkan kondisi anak. Ketika anak itu bersalah, bukan kita malah justru menambahkan atau menjustis anak tersebut tambah bersalah sehingga anak itu menjadi tadi pemikirannya negatif. Yang harus dilakukan adalah menetralisir, memperbaiki kesalahan, mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nanti akan kita contohkan di belakang. Lanjut. 5 posisi kontrol guru. Nah, nanti coba kita sebagai guru di mana coba? Penghukum. Yang kedua sebagai teman. Yang ketiga pembuat rasa bersalah. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Kira-kira posisi kita di mana? Yang kedua teman. Bu Marhama di mana? Kadang terletakkan kebutuhan. Tergantung situasi dan kondisi. Iya, kebutuhan. Kadang teman, kadang manajerial. Iya. Yang pemantau saja ya. Pemantau. Teman. Nah, nanti kita akan berbicara apike kuwi nang ndi. Lanjut Mas. Dibahas oleh yang ya. Nah, penghukum. Kamu selalu saja terlambat. Wis genah. Intonasinya wis genah. Lanjut Mas. Yang kedua, teman. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Misalkan dalam satu kasus loh, terlambat atau tidak mengerjakan tugas, ya yes, apa-apa. Sebisa baiknya ya, esok diulangi lagi. Ganti. Ya ganti salah. Terus ganti penghukum. Ketiga, membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Wis pimpin aja jajan Pak Bluru wis ngomong nek mari musola gue sepatuan aja nyeker. Itu penghukum. Pembuat rasa bersalah. Oh iya, itu pembuat rasa bersalah. Wah, sering aku ya. Iya. Sering ya. Sering banget. Lanjut. Nanti kita diskusi. Idealnya yang mana gitu. Pemantau. Sanksi atau konsekuensi apa yang kamu terlambat? Sanksi atau konsekuensi apa kalau kamu terlambat? Pemantau. Ini kayak mandan gaya mandor. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Artinya ada gap. Guru itu ada gap dengan siswa. Lanjut, Mas. Yang kelima, manajer. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kalau melihat 5 teori tadi, idealnya yang mana? Manajer. Teman baik. Tetapi kekurangannya teman adalah nantinya akan menyepelekan, tidak akan memperbaiki, memproses perbaikannya itu akan sulit. Tetapi kalau manajerial, kita sebagai guru dengan murid itu tidak ada jarak, bisa sebagai teman, dan kita bisa mengajak murid itu untuk menyelesaikan masalah bersama-sama. Jadi, nek kowe telat, kira-kira apa sing harus dilakukan men ora telat, dicari masalahnya dan kemudian dinetralisir. Dilanjutkan Mas. Posisi kontrol apakah aku? Nah, kita jawab kuis ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira di mana? Pembuat rasa bersalah. Benar salah ya? Yuk, cung. Betul. Ya, betul, tepuk tangan gua Mbak Fikri ya. Melu cek ya. Amin. Terus lanjut. Berdiri di depan kelas
selama jam perjalanan jam pelajaran saya. Hukum. Bang, hukum. Mas? Iya. Tepuk tangan untuk saya. Lanjut. Ayo ingat tidak Ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini? Teman ya, coba kita lihat teman. Iya. Itu teman ini flat banget lah. Flat teman itu flat. Tapi nanti Pak Pasir bisa menjadi manajer yang baik lah. Kemudian selanjutnya, apa yang telah kamu lakukan? Peraturannya apa? Manajer. Coba lihat. Tadi ada sedikit gap dengan murid pemantau. Kemudian yang selanjutnya, apa yang kamu yakini? Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Manajer. Nah, ini ketika kita menjadi manajer asik. Kita membuat komitmen bersama dengan siswa. Sama saja ketika Mbak Fikri punya pacar, buat komitmen yang bersama itu sudah menjadi manajer bagi dirinya sendiri dan pacarnya Mbak Fikri. Lanjut, Mas. Sudah punya pacar Mbak Fikri? Ada 5. Kayak balonku ada 5. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa coba? Mbak Fikri bukan peraturan kelas. Karena kalau keyakinan kelas itu mungkin akan diyakini oleh satu kelas itu yang berjumlah 32 orang. Tapi ya, jika hanya peraturan kelas itu hanya untuk peraturan di kelas itu yang mungkin satu kelas itu tidak akan yakin dan akan melaksanakan. Siap, mantap sekali. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita lanjutkan, yuk Mas. Hampir sama. Hanya kalau peraturan kelas itu satu arah yang sudah menentukan dari pihak guru atau pihak sekolah. Kalau keyakinan kelas dibuat bersama-sama dan disepakati bersama-sama. Nah, keyakinan kelas ini yang belum kita jalankan di SMP Negeri 7 Cilacap. Hampir sedang proses berjalan dengan adanya Bu Nuri kemarin sudah hampir berjalan. Tetapi ketika saya kemarin melihat ke kelas 8H itu masih ada beberapa nilai-nilai yang belum termuat dalam keyakinan kelas di 8H. Lanjut. Praktek pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini tidak usah karena nanti membutuhkan waktu yang lama. Kemarin saya sudah praktekkan di kelas 8H. Nah, ini segitiga restitusi. Nanti kita akan praktek. Nanti saya minta Bu Gendis atau Pak Indra atau Mbak Fikri jadi murid saya. Siap. Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita semua, saya yakin murid kita kalau diajak bicara baik-baik dari hati ke hati itu pasti akan berbicara jujur. Yang pertama, menstabilkan identitas. Artinya nanti kita akan buka di belakang slide ini. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Artinya nanti kita akan, kamu yakin ya perbuatan ini salah ya. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kalau sudah kamu merasa ini salah, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Lanjut Mas. Nah, ini menstabilkan identitas bisa menggunakan kata-kata seperti ini. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, kata-katanya seperti ini. Misalkan Mas Agung berangkat sekolahnya itu telat, jam 7:30 baru telat. Maka saya sebagai gurunya Mas Agung mengatakan bahwa antara lain berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang diinginkan adalah solusi. Kamu berhak merasa begitu. Setiap manusia pasti punya salah. Nah, kita ibaratkan siswa itu seperti diri kita yang sering melakukan kesalahan. Lanjut Mas. Nah, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu.
telat, tidak mengerjakan tugas, pasti punya alasan. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalkan bolos sekolah sanggawen, orang sama mangkat sekolah, tapi daripada mangkat sekolah telat, ya bolos supaya sanggawen sih, kan begitu. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini adalah kalimat-kalimat pembela untuk memvalidasi kesalahan. Lanjut Mas. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, kalau kita sebagai wali kelas atau guru, ini sebetulnya kerjaan wali kelas gitu, keyakinan kelas. Kalau saya tidak punya kelas, jadi tidak bisa membuat keyakinan kelas. Apakah keyakinan kelas kita, maksudnya keyakinan kelas kita yang salah itu yang mana? Dari nilai disiplinkah atau saling menghormatikah dan yang lain sebagainya. Nilai-nilai apa saja yang disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nanti kalau ada contohnya sebetulnya nanti saya putarkan di videonya Bu Wendy. Lanjut. Nah, ini video dari Bu Wendy, bisa dipasang nomor ya. Mari. Nah, ini Bu Wendy, teman saya SMP Negeri 1 Cilacap, bahasa Jawa. Saya juga sudah buat video ini dengan Alivia dan Bilqis, tetapi belum saya pindahkan ke situ. Jadi saya pindah videonya Bu Wendy dulu. Iya, oke. Tidak belajar. Saya langsung les matematika sampai maghrib. Diulangi dari awal Mas. Sampai isya saya lanjut les vokal. Nah, ini contoh permasalahan yang harus diselesaikan, tidak harus menunggu PK sebetulnya. Coba sekarang ceritakan apa yang sebenarnya tadi terjadi. Bu, saya tadi tidak tahu menjawab apa, jadi saya langsung membuka buku untuk mencari jawabannya. Oh begitu, kamu membuka buku, memangnya kamu tidak belajar? Ya Bu, semalam saya tidak belajar kan. Sehabis pulang sekolah, saya langsung les matematika sampai maghrib. Setelah isya, saya lanjut les vokal untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba English Contest yang akan dilaksanakan minggu depan. Sebentar, saya Setelah pulang les ulangi. vokal, saya capek dan langsung tidur. Contoh. Orang jadi close. Aduh. Tanda Alifia. Nah, ini contoh dari Alivia. Gimana Alivia? Iya, alhamdulillah. Mohon maaf kalau ya. Alisa. Ya.
validasi. Ketika ada permasalahan, kita sebagai guru tidak langsung menjustis bahwa kamu itu salah, kamu tidak pikir kenapa melanggar disiplin dan yang lain sebagainya. Tetapi tadi dengan menggunakan kata-kata seperti ini tadi. Salah itu manusia, akan tetapi jangan terlalu sering melakukan salah sehingga kita menjadi orang yang baik nantinya, dan nanti harusnya berpikir itu merupakan kewajiban anak. Kita memberikan arahan kepada anak kita yang melakukan kesalahan itu. Iya, pasti tahu ini kamu tidak. Nah, ini validasi. Coba dia Disuruh menceritakan kenapa Alivia melakukan kesalahan. Saya sebenarnya orangnya sudah tahu pikir saya. Pada waktu itu saya sedang bikin pagi dengan Naila, Rahma, dan Aziz. Kemudian Rizky sebagai koordinator pikir bilang, wah anak mama lagi nyamuk nih, awas nanti sakit. Dan saya tahu itu terjadi pada saya karena saya punya riwayat penyakit kepala. Tempat di kelompok pikir itu menyarankan agar saya tidak sakit saja. Jadi saya sudah pernah melihat pikir atau itu ceritanya. oh gitu, jadi kamu sebelum mendapat saja Kan kelihatan, oh ternyata permasalahannya seperti itu. kalau begitu mari kita ingat bersama-sama ya, bahwa kita kemarin sudah membuat keyakinan bahwa coba Alivia ingat juga dengan keyakinan Nah, Alivia. kita mengingat keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Nah, betul Alivia, kalau kamu masih ingat dan sadar betul kemudian melanggar keyakinan kelas, kemudian langkah selanjutnya untuk memperbaiki kesalahan kamu itu bagaimana coba Alivia? Nah, cara memperbaiki kesalahan yang kita mengajak anak itu mencari solusi sendiri. Oke, siap. Saya merasa senang atas cerita Nah, terakhir apresiasi, jangan lupa mengapresiasi anak-anak kita. Walaupun mereka merasa bersalah, tapi kita tetap harus mengapresiasi. Yang sakit dan yang tetap semangat dan kembali menjadi yang disiplin dalam pikir, disiplin dalam usaha, dalam belajar, dan ingin menjadi Alivia yang seperti itu. Terima kasih Pak Pulman atas dan bimbingan. Saya pamit ke kelas ya Pak. Ya, terima kasih sama. Cerita kromo kayak sedot ya. Udah di crop. Krop. Ya, itu tadi salah satu contoh dari restitusi. Artinya Bapak Ibu guru ketika tadi tidak harus melibatkan BK semuanya dalam sebuah penyelesaian masalah, tidak harus diselesaikan oleh guru BK. Kita sebagai guru pun punya tugas dan tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam kelas kita. Ini kemarin saya tanya ke fasilitator, tanya ke PP juga waktu itu, kalau yang belum punya keyakinan kelas atau yang bukan wali kelas itu bagaimana Bu? Ternyata bisa juga untuk merestitusi dengan cara menetralisir dan membuat nilai baru. Tidak harus ada keyakinan kelas dulu baru direstitusi, tidak. Tetapi kita ajak anak untuk diskusi, menentukan nilai baru untuk diyakini bahwa kesalahan tersebut ya memang wajar, tetapi harus diperbaiki dengan hal yang lebih baik lagi. Kemudian, nah terakhir penutup, dalam program
Kaget-kaget. Ya, penutup dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menentukan murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Terakhir, nah ini pantun. Setelah ini kita lanjutkan diskusi tanya jawab. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun pun terjatuh. Tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah ini monggo Ibu Bapak untuk bisa berdiskusi bersama. Ada beberapa pertanyaan, monggo bisa kita diskusikan baik-baik. Nah, tertarik yang mana Bu? Posisi kontrol atau posisi? Ini Pak Lukman, saya Iya. mau tanya ya, saya nggak tahu tadi masuk materi di sini disampaikan apa tidak. Masalah dalam pembelajaran berdiferensiasi. Iya, berdiferensiasi. Ini kan ada tahapan, ada konten, ada proses, ada prosedur. Iya. Konten itu bentuknya seperti apa sih? Oh, nggih. Sebetulnya ini pembelajaran berdiferensiasi ini sedang saya pelajari dalam modul ini. Ini modul 1.4. Nah, yang pembelajaran berdiferensiasi ini pembelajaran modul 2.1 yang sedang saya pelajari. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ada konten, ada apa lagi tadi Bu? Ada Proses, ada produk. Saya bukakan biar lebih jelas lagi. Ada Bu, tenang saja Bu. Mas Ginanjar ke KM LMS nih CPKB modul yang dipelajari besok, mau penjenengan masih berminat ikut. Nah, Bu Marhama, Ya. ini ada konten, kemudian ada proses, dan yang ketiga ada produk, ada lingkungan belajar. Nah, perbedaannya kalau berdiferensiasi itu kan gampangannya 32 anak itu kan kemampuannya berbeda-beda, tidak harus digebuk rata, harus mengerjakan seperti ini semua, tetapi kita arahkan sesuai dengan kemampuannya. Contoh, saya itu senang pembelajaran yang menggunakan audio, maka sebelum melakukan pembelajaran, Bu Marhamah bersama teman-teman ini melakukan yang namanya tes diagnostik atau asesmen diagnostik terlebih dahulu, dengan mencari kecenderungan murid-murid tersebut cenderungnya kemana, atau model pembelajaran apa yang anak-anak sukai. Contoh kayak Pak Fajar itu sukanya mengikuti arus dari anak-anak. Nah, tadi menjawab pertanyaan berdiferensiasi itu ada 3. Yang pertama, konten, isinya adalah materi pembelajaran itu sendiri. Hal ini dapat dibedakan dalam beberapa cara. Pertama, siswa memiliki tingkat penguasaan atau pengetahuan yang berbeda terhadap suatu mata pelajaran. Beberapa orang siswa mungkin tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang materi pelajaran itu. Beberapa orang siswa mungkin memiliki pengetahuan secara parsial, dan beberapa orang siswa lainnya mungkin telah menguasai pengetahuan tentang materi pembelajaran. Contoh, dalam sholat jenazah. Kan kita bab jenazah. Ini yang konten. Dalam materi sholat jenazah kemarin saya tanya ke anak-anak, adakah yang pernah mengikuti sholat jenazah? Ada yang pernah, ada yang belum pernah,
ada yang tidak pernah sama sekali melihat prosesnya sholat jenazah. Berarti kan ada 3 kelompok. Nah, yang sudah pernah itu kontennya berarti kan sudah mengetahui. Yang belum pernah tapi pernah melihat, dia hanya menguasai materinya hanya sebagian. Dan yang paling parah adalah yang belum mengenal materinya. Dari sholat jenazah itu bisa ruku karo sujud, itu terkait dengan konten pembelajaran tersebut. Jadi bisa diartikan dalam konten itu ada 3 hal: high, pemahaman yang high, tinggi, middle, tengah-tengah, yang terakhir low, tidak tahu sama sekali. Itu terkait dengan konten. Jadi murid itu sudah menguasai materi yang akan kita pelajari, atau sudah mengetahui tapi hanya setengah, atau belum sama sekali. Itu terkait dengan konten. Kalau proses tadi mencari strateginya. Proses ini berbicara tentang bagaimana seorang guru dapat memberikan instruksi yang tepat kepada siswa dalam proses pembelajaran. Contoh, kalau misalkan gini, zaman dulu mungkin kita menangi guru sing nek dine soal 10, anak bocah sing bisa nggarap 10, gue cepet banget, bocah telu misalkan. Nah, terus guru tersebut mesti memerintahkan untuk menambah soal lagi kepada anak yang sudah selesai. Harus dikumpulkan dulu. Kemudian anak-anak ini yang belum selesai kan masih ngejatuh yang 10 soal. Nah, ini artinya guru itu harus mempunyai strategi bagaimana caranya dalam misalkan 10 soal, yang sudah menyelesaikan 10 soal dalam waktu 5 menit baru 3 anak, yang 7 anak belum selesai. Nah, modelnya Bu Marhamah ketika memecahkan 7 anak ini tidak bisa menyelesaikan 10 soal dalam waktu 5 menit, bagaimana? Bisa dicerna Bu Marhamah? Apa Angel? Bisa. Ya, itu terkait dengan proses, strategi lah, strategi atau model pembelajaran. Dan yang terakhir ada produk, itu hasilnya. Hasil dari pembelajaran itu berbeda-beda, tidak harus sama. Kemarin saya ditanya oleh teman CGP dari Cimanggu, kalau sudah mengetahui pembelajaran berdiferensiasi itu berbeda-beda, nanti coba dijawab nih Bu Marhamah, Pak Imdad atau teman-teman yang lainnya. Kemampuan anak berbeda-beda, kenapa masih dibuat soal yang sama? ASTS soalnya sama, kemudian ASAT soalnya sama. Padahal pembelajaran berdiferensiasi itu kan mengakomodir semua anak dengan pembelajaran yang berbeda-beda. Harusnya soalnya juga berbeda-beda dong. Nah, itu kira-kira kalau yang tanya ke jenengan jawabnya bagaimana? Karena proses praktisan dan kesimpulan. Ya. Kalau dalam satu kelas itu ada 10 golongan pengetahuan dasar anak itu, nanti terus bikin soal 10 tipe, itu kan terlalu tidak praktis gitu. Ya, bisa jadi seperti itu. Memang mengarah ke praktisan, tapi kemarin saya jawabnya tidak seperti itu. Saya jawabnya pada asal sih. Dalam kurikulum Merdeka seharusnya satuan pendidikan dibebaskan untuk membuat soalnya masing-masing. Guru agama membuat soalnya bagi anak yang diajarnya sendiri. Kita dibebaskan. Tapi kan kita ngajar juga, kita ngajar nggak usah saya 8 kelas, 1 kelas saja. Itu kan ada pengetahuan, tingkatan pengetahuan dasar anak itu udah beda-beda gitu. Nggak mungkin, apalagi nanti sudah 2 kelas, 3 kelas, udah beda-beda lagi. Makanya kemarin saya jawabnya begitu. Satuan pendidikan, guru yang berada di satuan pendidikan itu kan yang tahu kondisi anak. Maka kita bisa menyesuaikan pembuat soal itu, menyesuaikan kondisi anak. Contoh, anak sekali lagi membedakan SMP 1 Cilacap dengan mungkin SMP yang berada di pinggiran sana, bisa dikatakan beda jauh. Tetapi kalau mengikuti, misalkan yang buat kisi-kisi membuat soal itu dari sana semua, kira-kira teman-teman yang di pinggiran laut sana terakomodir tidak? Jomplang. Saya jawabannya jomplang begitu. Tapi gini Pak, kalau saya ya,
bikin soal untuk 32 anak, meskipun saya tahu pengetahuan mereka dasarnya dari segi dasar itu beda-beda, saya bikin soal itu sama. Lah yang membedakan itu nanti saat kita menilai. Kalau si A saya tahu dia kemampuannya itu bagus ya. Kalau jawabannya itu kan mesti detail gitu. Kalau si B itu saya tahu dia pengetahuannya itu minim sekali dan kelihatan mungkin anaknya tergolong males gitu. Kalau sudah nyerempet dengan jawaban yang benar sudah saya betulkan saya. Tapi kalau yang pengetahuannya luas itu ya, saya paling-paling kasih setengah. Ya memang terkesan tidak adil, tapi saya itu di situ untuk strategi untuk membuat hasil finalnya itu loh, nilainya itu. Iya. Siap, pemahaman senior. Ya, tepuk tangan untuk pemahaman. Tadi saya kemarin lebih menekankan kalau bisa soal itu dibuat di satuan pendidikan saja, tidak usah melalui MKKS seperti itu. Nggak boleh berarti ditawari yang ke EP saja, praktis. Ya begitulah kira-kira. Terima kasih Bu Marhama. Ada pertanyaan lain dari teman-teman? Pak Ibdat, Bu Fikri, Bundis, ya tanya apa begitu? Kalau tidak ada, sudah jam 10. Sudah berapa menit Mas Agung? Jam. 1 jam lebih. Ya. Satu lagi yuk. Silakan. Bu Fikri, tanya apa? Ya. Ya Pak, ini sebenarnya masih melanjutkan pertanyaan yang tadi yang dari teman-teman. Kan berdiferensiasi itu kan ada konten, proses, produk. Nah, saya ingat dulu waktu saya kuliah itu ada mata kuliah strategi pembelajaran. Nah, di situ itu memang dibahas tentang bagaimana proses bahwa memang ternyata siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang bisa belajar dengan menggunakan visual, audio maupun audiovisual. Nah, dulu juga saya masih ingat bahwa kami sebagai mahasiswa itu mempraktekkan hal itu, bahwa dosen kami itu mengajar sesuai dengan apa kemampuan kami. Dalam satu kelas itu pada saat itu 22 mahasiswa. Nah, dibagi-bagi sesuai dengan minat dan bisanya itu di mana gitu. Nah, terkait dengan soal yang kok kenapa soalnya itu masih tetap sama meskipun prosesnya berbeda. Menurut Pak Lukman, ini pertanyaan pertanyaan saya. Ini kan sebenarnya strategi pembelajaran itu kan hanya proses ya Pak ya, hanya proses. Sebenarnya kan tujuan pembelajaran, capaian pembelajarannya itu masih sama sesuai tadi yang ada di modul ajar itu ya Pak ya. Jadi apakah sebenarnya akhir nanti ketika UTS atau UAS itu memang harus dibedakan atau sebenarnya ya memang harus sama aja karena emang tujuan pembelajarannya ya sama seperti itu, hanya saja jalannya yang berbeda meskipun satu tujuan. Banyak jalan menuju Roma gitu ya. Iya, banyak jalan menuju Roma. Itu kan tujuannya Roma tapi ya. Iya. Itu kan sebenarnya hanya prosesnya saja yang sabang. Ada yang pengen visual, ada yang pengen ini, ada yang pengen ini, gitu kan ya Pak ya. Betul. Menurut penjelasannya Pak Lukman itu gimana? Saya masih agak bimbang. Oke. Terima kasih Bu Fikri. Ini sebetulnya pembelajaran bervariasi kan sekali lagi ini sedang saya pelajari di modul 2.1. Nah, kemarin saya dijelaskan sangat detail sekali begini bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang bisa dikatakan mengutamakan keadilan kepada setiap siswa. Tadi saya sepakat tujuan pembelajarannya sama, KP-nya sama, soalnya nanti tesnya pun sama, tetapi kan keadilan anak-anak dalam menerima pelajaran itu yang harus diperhatikan. Contoh, Pak Fajar dhuwur, kemudian saya ada ndep Pak Fajar, terus anak sini cilik maning Pak Ginanjar misalkan, untuk sama-sama melihat orang nonton bola karena kita tertutup pagar,
kalau di situ ada kursi, kira-kira yang membutuhkan kursi itu siapa ya? Ginanjar. Ginanjar kan ya, yang butuh kursi itu kan Ginanjar. Kurang lebih seperti itu. Tujuannya sama, goalnya sama. Sama-sama pengen melihat bola. Tetapi karakter anak itu beda-beda. Nah, keadilan itu yang harus kita miliki sebagai guru untuk menerapkan strategi yang tepat kepada anak-anak. Contoh kemarin saya sholat jenazah, lagi bab sholat jenazah, sholat gerhana dan sholat istisqa. Ternyata banyak anak-anak yang belum bisa melaksanakan sholat wajib. Nah, saya geser yang belum bisa sebelah kanan, yang sudah bisa sebelah kiri. Nah, saya bagi kelompok tuh yang sudah bisa, saya bagi kelompok menjadi 3, gerhana, istisqa dan jenazah. Yang belum bisa, saya beri tugas bagaimana caranya hafal bacaan sholat sampai selesai. Itu kan merupakan sebuah keadilan menurut saya. Untuk mencapai KD atau tujuan pembelajaran yang sama, ini anak-anak yang belum hafal kan harus hafal dulu. Nah, saya beri waktu sedemikian rupa untuk hafal sholat. Kemudian nanti saya, kalau sudah hafal, baru saya jadikan kelompok untuk mengikuti kelompok jenazah, kelompok istisqa dan kelompok gerhana. Tapi yang diinginkan anak-anak adalah sekali lagi keadilan dari seorang guru untuk mengajar putra-putrinya untuk mencapai sebuah tujuan yang sama. Walaupun endingnya sama, tetapi sekali lagi, misalkan ada anak yang ngantuk, kira-kira Mbak Fitri ngapa? Mari baca kue. Cuci muka. Cuci muka, roh. Pelajaran misalkan membuat judul, ada ya? Atau menentukan bahasa Indonesia pelajarannya apa? Cerpen. Anak yang bisa nulis main, kalau sing orang nulis main, Bok, ketera ya. Kira-kira apa yang dilakukan Mbak Fitri untuk mengeluarkan ide bagi anak-anak yang menurut saya tulisannya medan elek tapi mengantukkan juga, itu bagaimana? Tulisan itu maksudnya karangan ya? Iya, karangan. Nah, mungkin akan saya motivasi untuk membaca buku lebih banyak lagi. Membaca buku lebih banyak lagi itu dilakukan kepada anak yang sudah cerdas atau enggak? Enggak kan? Nah, itu artinya keadilan yang seperti itu yang diharapkan oleh anak-anak, biar anak-anak mendapatkan pemerataan dalam pembelajaran. Begitu Mbak Fikri? Nah, itu yang namanya strategi metode pembelajaran. Ini berdiferensiasi, saya sedang menggali bab di minggu-minggu ini. Begitu, terima kasih Bapak Ibu Guru, waktunya 1 jam berapa menit? 8. 1 jam 8 menit. Saya kira cukup, dan saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu Guru semuanya, dan mohon maaf apabila di dalam suku puguh lungguhnya kurang memadai. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafkan ya Pak Bu. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membayar atau mengabulkan hajat Bapak Ibu Guru semuanya. Allahumma amin. Terima kasih sekali lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepukan untuk kita semuanya. Esok Mas Ginanjar karo sama apa? Ya 3 kali lipatnya ini. Pon. Baik anak-anak semuanya, Pak Lukman akan bersama-sama dengan anak-anak kelas 8H untuk membuat keyakinan kelas. Yang kita tahu, kita sekolah itu pasti ada peraturan, ya, ada peraturan. Tidak boleh, apa coba contohnya? Tidak boleh bolos. Rambut, aturannya berapa? 3, 2, 1. Pakaian rapi, bersih. Kuku dan seterusnya. Itu adalah aturan-aturan kelas, ya. Nah, sekarang Pak Lukman ingin mengajak anak-anak semuanya membuat
bukan peraturan, tetapi adalah sebuah nilai di mana nilai tersebut bisa kita sepakati bersama untuk dibuat menjadi keyakinan kelas. Paham? Nah, 32 anak ini, 32 kan ya? 32 anak ini akan saya ajak untuk menulis satu-satu nilai yang kamu anggap sebagai nilai yang baik. Contohnya datang tepat waktu. Itu kan bukan sebuah aturan yang baku, tetapi nilai yang harus kita sama-sama yakini bahwa dengan datang kita belajar tepat waktu akan menambah rasa disiplin kita untuk belajar sehingga kita menjadi anak yang baik. Paham? Ya, saya akan bagi satu-satu. Nulis. Masuk dulu, bukan. Soalnya dulu dosa yang duluan. Ini sih, permisi. Itu lagi tinggi banget. Lah, nang pemene pagi ya? Iya. Iya. Sepati. Lada. Bisa tiur. Lama kau dek alam. Ya, belum? Nih, ya. Oke. Sudah semuanya? Baik anak-anak, terima kasih karena sudah membuat keyakinan kelas bersama. Coba salah satu ya Pak Lukman, menghargai perbedaan. Tidak boleh mengejek ketika teman menjawab pertanyaan yang salah. Wis biasa salah. Sing bener kan lo tahu. Kemudian menghargai pendapat sesama teman. Sing dhuwur dewek ndi kae. Bersedia ketika ditunjuk oleh guru, menghargai perbedaan, tidak boleh keluar kelas tanpa izin guru. Apa Ki? Menunjukkan sikap toleransi dan saling menghargai antar sesama, menghargai orang yang sedang berbicara dan yang lain sebagainya. Ya. Baik anak-anak, tadi kita sudah bersama-sama menuliskan keyakinan kelas yang anak-anak usulkan. Nah, setelah kita pilih bersama-sama menjadilah keyakinan kelas 8H. Apa ini? Yang pertama kita bagi menjadi 3. Ada hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Oke? Salah satu yang hormat, 1, menghargai sesama, menghargai perbedaan, menghargai orang yang sedang berbicara, bersikap ramah. Selamat datang di kelas 8H. Gitu. Nah, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk bekerja sama dengan orang lain dengan baik. Yang pertama, bekerja sama dalam kelompok, mengerjakan tugas sendiri. Ada yang masih dikerjakan oleh temannya? Wajib piket sesuai jadwal. Apa ya? Ayo. Apa ora? Masa. Yang keempat, mengerjakan tugas tepat waktu. Dan yang terakhir, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk diterima dan dimiliki oleh sesama. Harap tenang di kelas. Tenang. Kelasmu sudah tenang? Dan keadilan di dalam kelas. Wah, keren nih, keadilan di dalam kelas. 3, datang tepat waktu. Yang keempat, menjawab, menghargai teman. Baik anak-anak, inilah